Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fardul jaddi al-warisi 'inda 'adamil ab wa qad yufradu lil jaddi as-sulusu aidan ma'al ikhwah. Wa fardul jaddi lan bagiane mbah lanang. Wa fardul jaddi lan bagiane mbah lanang alwarisi kang maris inda adamil abi ing dalem nalikane ora anane bapak. Ing dalem nalikane ora anane bapak. Wa qad yufradu lan terkadang den pasti lil jadih kadue mbah lanang opo as-sudusuh bagian 1/6. Opo as-sudusuh bagian 1/6 aidon halimane ngono wau ma'al ikhwati bareng sertane pira-pira dulur lanang. Ma'al ikhwati bareng sertane pira-pira dulur lanang kama laukana kaya oleh lamun ono. Kaya oleh lamun ono iku ma'ahu ing dalem sertane al-jaddu. Iku ma'ahu ing dalem sertane al-jaddu sapa dzu fardin wong kang duweni bagian pasti. Sapa dzu fardin wong kang duweni bagian pasti wa kana lan ono apa sudusul mali 1/6 pondo. Apa sudusul mali 1/6 pondo iku khairon luwih bagus. Iku khairon luwih bagus lahu kadue al-jad minal muqasamati tenimbang antum podo atau tenimbang bagi roto. Minal muqasamati tenimbang bagi roto wa min sulusil bagi lan tenimbang 1/3 turahan. Wa min sulusil bagi lan tenimbang 1/3 turahan. Contone kabinta ini koyo anak wadon loro. Wajaddin lan mbah lanang. Wajaddin lan mbah lanang wa salasati ikhwatin lan telu pira-pira dulur lanang. Wa salasati ikhwatin lan telu pira-pira dulur lanang. Wa huwa utawi as-sudus ay sudusu tegese 1/6. Iku fardul wahidi bagiane wong suwiji. Iku fardul wahidi bagiane wong suwiji bayane min waladil ummi nyatane anake ibu. Bayane min waladil ummi nyatane anake ibu. Zakaron iku lanang. Kana ono sapa waladul kana ono sapa waladul au unsa utawa wadon. Au unsa utawa wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fardul jaddi al-warisi 'inda 'adamil ab. Ini bagian pertemuan terakhir dalam masalah bagian 1/6 gitu ya. Bagian 1/6 ini berikutnya adalah bagiannya mbah dari si mayit, yang mana catatannya mbah ini statusnya harus al-waris, mbah yang bisa mewarisi harta si mayit. Beliau adalah alladzi huwa abul ab, bapaknya bapak.
karena bapaknya bapak itu mbah yang waris mendapatkan harta warisan. Beda dengan abul beda dengan bapaknya ibu, walaupun statusnya sama-sama mbah tapi tidak mendapatkan hak waris. Paham ya? Jadi yang dimaksud mbah ini yang dapat bagian 1/6 itu adalah bapaknya bapak. Itu bisa didapat 1/6 tersebut oleh seorang kakek inda adamil abi, ketika tidak bersamaan dengan bapak, atau ketika bapaknya si mayit itu sudah tidak ada. Lah kok nanti bapaknya si mayit itu ada, yang jelas akan dihijab, akan dihalang-halangi oleh bapaknya mayit. Kenapa? Karena kakek itu nisbatnya kepada mayit melalui perantara bapak. Paham ya? Jadi syaratnya kakek ini bisa mendapatkan bagian 1/6 harta si mayit itu ketika tidak adanya bapak. Kalau ada maka jelas tidak akan dapat, terhalang-halangi oleh keberadaan bapak. Karena mbah itu nyambung kepada si mayit melalui jalur bapak. Ia dan mbah kan beda bapak, ia dan bapak beda mayit. Untuk mendapatkan kan terhalangi oleh bapak. Nah ini ketika ada bapak nanti. Dan di sini ada tambahan dalam bajurinya di situ, wal muradu annal jaddah yarisu sudusah inda adamil ab idza kana ma'al walad aw waladil ibni. Jadi keterangan yang ada dalam Fathul Qorib itu diperjelas lagi, bukan hanya tidak bersamaan dengan bapak itu menjadi syarat kakek dapat 1/6, melainkan di situ ada syarat lagi bahwa harus ada anak si mayit atau cucu dari si mayit agar kakek ini mendapatkan 1/6. Kalau kita mahamin teksnya Fathul Qorib kan yang jelas syaratnya cuma satu, yaitu ketika bapak tidak ada maka mbah dapat bagian 1/6. Ternyata tidak cukup sampai di sana. Mbah ini bisa dapat 1/6 apabila masih ada anak si mayit atau masih ada cucunya si mayit, kombonya mayit. Itu maka mbah dapat 1/6. Itu catatannya. Wa qad yufradu lil jaddi sudus aidan ma'al ikhwah. Dan terkadang dalam kondisi yang lain mbah itu juga bisa dapat bagian pasti berupa 1/6. Itu ketika bersamaan dengan saudara laki-laki, beberapa saudara laki-laki si mayit kengen dan diberin status semua dalam warisan itu nisbatnya kepada mayit. Kalau saya bilang saudara, bukan saudara kakek tapi saudara mayit. Kalau saya bilang anak berarti anaknya mayit. Jadi biar tidak salah paham. Ketika mayit itu punya saudara banyak laki-laki, maka bagian si kakek itu akan juga dapat 1/6. Begitu juga kakek itu ketika bersama dengan dawil furud, orang-orang yang dapat bagian pasti yang lain. Contoh seperti bintaini, 2 anak perempuan, atau bersama dengan saudara kayak tadi saudaranya si mayit, itu bagian kakek pakun 1/6. Dan di sini ada satu masalah dan satu ilmu tambahan buat kita, bahwa wa kana sudusul mali khairan lahu minal muqasamah. Kata tadi kakek ini bagiannya itu adalah 1/6. Akan tetapi ketika kakek itu bersamaan dengan 2 anak perempuan, berarti anaknya siapa ini? Mayit. Berarti
piyuan kakek. Paham ya? Bersamaan dengan 2 anak perempuan si mayit, dan kakek ini bersamaan juga dengan 3 saudara laki-lakinya si mayit, maka di situ kakek ini lebih baik mengambil 1/6 harta tinggalan si mayit. Ini masuk daripada masalah muqasamah. Jadi masalah muqasamah itu begini kan. Dengarkan biar paham. Muqasamah itu terjadi ketika kakek abareng sareng tanah mayit. Muqasamah itu artinya pembagian warisannya itu dibagi rata antara warisan kakek atau warisan saudara yang lain dari si mayit. Jadi misalkan mayit itu meninggalkan harta 60 juta, 70 juta. Total kepi 70 juta. Ternyata dari keluarga mayit yang masih hidup itu beda embah sitong pas tanah mayit teloan lagian kepi misalkan. Lah maka dalam kasus semacam itu muqasamah 60 juta itu dibagi rata itu lebih baik dibandingkan pembagian dengan cara yang lain. Karena pembagian yang berhubungan dengan kakek itu beda telok macam. Beda kalanah muqasamah, beda kalanah 1/3 dari harta sisa dawil furud, orang yang dapat bagian pasti. Ada juga nanti kakek itu mendapatkan 1/6. Jadi beda telok pembagian 1/6 itu mungkin kakek dapat dengan cara itu, atau kakek lebih memilih menggunakan cara muqasamah seluruh harta tinggalan mayit dibagi rata, atau pakai cara 1/3. Makanya di sini dalam kasus di Fathul Qorib itu kabintaini wa jaddin wa salasati ikhwatin, mayit meninggalkan anak perempuan 2, meninggalkan kakek 1, meninggalkan 3 saudara laki-lakinya mayit, itu 3 orang. Maka dalam kasus semacam itu paling utama kakek itu memilih 1/6 bagian aslinya. Karena nanti ketika dipraktekkan dihitung betul, ternyata kakek itu rugi kan? Kalau ikut muqasamah dibagi rata rugi. Karena untuk kakek ini istimewa ya. Kakek ini yata'ayyanu alaihi al-ahadduh. Kakek itu dalam mendapatkan harta warisan harus memilih cara yang paling menguntungkan baginya dari 3 cara ini. Deki total 60 juta itu kalau pakai muqasamah berarti dibagi rata per saudara sama kakeknya sekaligus. Kok nanti dapatnya sedikit kakek, maka di situ jangan pakai itu. Atau pakai yang jalur 1/6, kok ternyata betene banyak, lebih banyak dapatnya, untungnya lebih besar, maka pakai 1/6. Atau pakai sulusul baki 1/3 dari sisa ahli waris yang lain, kok nanti lebih sedikit, maka jangan dipakai. Intinya cara pembagian untuk kakek ini carilah cara yang paling menguntungkan baginya. Kalau dalam kasus Fathul Qoribnya itu cara paling menguntungkan adalah ngambil 1/6. Itu totalnya banyak nanti harta yang didapat oleh si kakek ini. Paham ya? Pokok nikah kakek mbah itu cari cara dari 3 cara ini yang paling menguntungkan. Dan untuk pembahasan lebih detailnya cara pembagian harta ini tidak bisa dijelaskan dalam Fathul Qorib makin. Nanti bisa dalam kursus kursus nanti bisa detail. Insyaallah ada nanti kursus faraid. Mantar kenceng kabeh loro. Pun wa huwa aisudus fardul wahid min waladil Kemudian yang terakhir, paling terakhir
1/6 itu juga bagian yang dimiliki oleh waladil anak dari ibu. Ibunya siapa ini? Ibunya mayit. Anak ini berarti di situ apanya mayit? Anak dari ibunya mayit, berarti anak ini apanya mayit? Saudara seibu. Berarti waladil itu saudara seibu. Baik anak ini laki atau cewek, pokok anak dari jalur ibu itu bagian pastinya juga dapat 1/6. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.